Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surtika Sari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal yang berjudul Analisis Pengaruh Harga dan Kualitas Minyak Goreng terhadap Permintaan Konsumen di Kota Pontianak. Di bab 1 ada pendahuluan. Minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari sembako, yaitu 9 bahan pokok. Dalam kehidupan sehari-hari, minyak goreng dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Minyak goreng dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik. Pada saat ini, minyak goreng dipasarkan dalam dua bentuk, yaitu secara curah dan dalam kemasan dengan merek atau label tertentu. Minyak goreng curah dan minyak goreng bermerek merupakan sama-sama hasil dari proses industri, namun memiliki perbedaan dari segi kualitas. Pandangan melalui sisi ekonomi, maka rumah tangga merupakan unit terbesar aktivitasnya dalam menghabiskan utility dari minyak goreng karena tingginya pemenuhan kebutuhan kalori per hari masyarakat yang bisa diperoleh dari makanan yang diolah dengan minyak goreng, khususnya bagi masyarakat di Kota Pontianak. Selanjutnya, pernyataan masalah. Banyak produk minyak goreng beredar di pasaran seperti Tropical, Sanko, Sania, Bimoli, dan lain-lainnya yang memiliki banyak keunggulan, namun konsumen masih saja mempunyai minat membeli minyak goreng secara curah. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, harga minyak goreng pada bulan Desember 2021 naik sebesar 34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harga minyak goreng pada tahun 2020 untuk harga ecernya sebesar 15.792 per liternya, sedangkan pada Desember 2021 harga sudah mencapai 21.125 per liter. Dengan jumlah penduduk di Kota Pontianak sebanyak 663.713 jiwa pada tahun 2021. Permintaan akan bahan pokok termasuk minyak goreng cukup tinggi. Minyak goreng dikonsumsi hampir oleh seluruh masyarakat, baik di tingkat masyarakat maupun industri makanan yang berfungsi sebagai bahan pokok serta sebagai bahan pembantu. Sehingga minyak goreng sangat penting dalam menciptakan aroma, rasa, warna, daya simpan, dan dalam beberapa hal juga dapat sebagai alat peningkat nilai gizi. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh harga minyak goreng terhadap permintaan konsumen di Kota Pontianak. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas harga minyak goreng terhadap permintaan konsumen di Kota Pontianak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga minyak goreng terhadap permintaan konsumen di Kota Pontianak. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas minyak goreng terhadap permintaan konsumen di Kota Pontianak. Selanjutnya, kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai pengaruh harga dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang quality of product, dan diharapkan juga dapat memberikan informasi tambahan dan dapat memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan kualitas produk yang diberikan kepada konsumen maupun calon konsumen. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori permintaan. Kurva permintaan diartikan sebagai
jumlah keseluruhan yang diminta oleh konsumen untuk barang tersebut, sehingga memperlihatkan hubungan antara keseluruhan yang diminta dengan harga barang yang bersangkutan, jika faktor penentu permintaan dianggap tetap. Nicholson 2000. Dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan menunjukkan jumlah barang yang akan dibeli konsumen pada periode waktu dan keadaan tertentu. Periode waktu tersebut bisa 1 tahun dan keadaan yang harus diperhatikan antara lain harga barang yang dibeli, pendapatan konsumen, jumlah tanggung, selera, dan lain-lain. Menurut Arsat 2000. Selanjutnya, harga dan kualitas minyak goreng. Adanya penetapan harga dan dapat mempengaruhi pendapatan total, sehingga keputusan dan strategi dalam penetapan harga menjadi peran yang sangat penting pada setiap perusahaan. Menurut Marwanto, pada tahun 2015, harga merupakan sesuatu yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk termasuk bahan pokok yaitu minyak goreng. Kualitas harus bersifat menyeluruh baik pada produk maupun pada prosesnya, sehingga kualitas produk tersebut diperhatikan pada bahan baku dan juga barang jadi. Sedangkan kualitas proses diperhatikan pada kualitas segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi, penyediaan produk, maupun jasa bagi perusahaan tersebut. Kemudian, faktor-faktor penentu harga minyak. Menurut Nizar pada tahun 2002, fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional pada prinsipnya mengikuti aksioma yang berlaku umum dalam ekonomi pasar, di mana tingkat harga yang berlaku sangat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, demand and supply mechanism, sebagai faktor fundamental. Faktor-faktor lain dianggap sebagai faktor non-fundamental, terutama berkaitan dengan masalah infrastruktur, geopolitik, dan spekulasi. Dalam penetapan harga, faktor-faktor yang harus diperhatikan menurut Kotler dan Armstrong 2003 sebagai berikut. Yang pertama, faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga antara lain sifat pasar dan permintaan, kemudian penetapan harga dan jenis pasar yang berbeda-beda, biaya, harga, dan tawaran pesaing. Yang terakhir, faktor-faktor eksternal lain seperti kondisi perekonomian yang dapat berdampak kuat pada strategi penetapan harga oleh perusahaan. Yang kedua, faktor internal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga antara lain yaitu tujuan pemasaran, memilih pasar sasaran. Kedua, strategi bauran pemasaran. Yang ketiga, biaya menjadi landasan bagi harga yang dapat perusahaan tetapkan atas produk-produknya. Selanjutnya, pertimbangan organisasi, manajemen harus memutuskan siapa yang di dalam organisasi tersebut yang harus menetapkan harga. Selanjutnya, landasan teori konsumen. Armstrong dan Kotler 2008 mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seseorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia, yaitu waktu, uang, usaha, dan energi. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan juga keadaan sosial ekonomi.
Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut. Adapun definisi perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller 2009, perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kajian empiris atau penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Savana pada tahun 2015 pada jurnal Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran minyak goreng curah di Kota Medan. Dalam penelitiannya, bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor harga beli konsumen, pendapatan rata-rata per bulan, dan jumlah tanggungan terhadap permintaan minyak goreng curah di Kota Medan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rizal pada tahun 2014 yang berjudul Analisis Permintaan Konsumen terhadap Minyak Goreng di Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendapatan, jumlah penduduk, dan harga mempengaruhi permintaan minyak goreng di Kota Dumai. Perkembangan permintaan minyak goreng, pendapatan, jumlah penduduk, dan juga harga. Selanjutnya dapat dilihat kerangka konsep dari permintaan konsumen, ada harga dan juga kualitas. Oke, kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Di sini terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kuantitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif, yang artinya jenis penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu melalui sumber-sumber data yang relevan seperti buku, jurnal, dan juga BPS. Untuk lokasi dan objek, penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sedangkan objek penelitian ini adalah pada data harga eceran pada minyak goreng pada tahun 2021. Selanjutnya, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah permintaan minyak goreng yang terdiri dari harga minyak goreng dan kualitas minyak goreng. Selanjutnya, untuk metode analisis, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dan menganalisis determinan terhadap pengaruh harga dan kualitas minyak goreng terhadap permintaan konsumen di Kota Pontianak pada tahun 2021. Analisis pendekatan permintaan Marsalian digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan kualitas minyak goreng terhadap permintaan konsumen di Kota Pontianak, sehingga menggunakan metode QDX sama dengan F, X1, X2, dan X3. Adapun cara lain untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan minyak goreng dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
Model analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Rumusnya yaitu dapat dilihat di sini. Y sama dengan alpha plus B1 X1 plus B2 X2 plus E, yang keterangannya Y sama dengan permintaan konsumen, alpha sama dengan konstanta, B1 dan B2-nya termasuk koefisien regresi, X1-nya harga, X2-nya kualitas, dan untuk E adalah standar error. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.